Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, saudara pemirsa. Yang diutamakan adalah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang membuat dari tidak ada kepada ada. Setelah keadaan, adanya perubahan itu adalah dari kekuatan datuhu wujudul alam, alamul wujuduhu atau Tuhan. Bapak Imam sebagai Imam Mahdi dia adakan oleh Tuhan adalah karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak imam. Sebagai manusia pertama, Bapak Imam sebagai Imam Mahdi adalah sebagai Bapak batin kita semua. Kenapa? Karena beliaulah yang menghimbau kepada Tuhan, maka semua, baik para nabi, para rasul, para malaikat, umat manusia, alam semesta dapat terwujud. Kita semua bersyukur yang telah sampai kepada keterangan yang luar biasa ini dari beliau langsung. Bagaimana keterangan beliau? Di sini saya akan membuka 4 rekaman kaset dari rekaman keterangan beliau untuk seluruh umat manusia. Yang mana keterangan-keterangan ini menjelaskan awal mula penciptaan umat manusia, alam semesta secara komprehensif. Nah, marilah kita ikuti penjelasan beliau yang direkam pada tahun 1980 dalam 4 rekaman kaset ini, yang mana salinan pita kaset ini telah disampaikan pula kepada pemerintah tahun 1980 waktu itu, yaitu kepada Yang Mulia Presiden Soeharto serta pihak-pihak lainnya. Marilah kita ikuti keterangan beliau. Salam bahagia dan selamat. Semoga hal ini Bapak akan menerangkan riwayat hidup Bapak dalam jiwa ruhul alam. Pada waktu Bapak diadakan di Maklun Jalala. Maklun Jalala adalah suatu tempat yang tidak ada bandingannya di alam manapun. Maklun Jalala itu asal Bapak dilahirkan, atau pada waktu itu ruhul alam Bapak hanya sendirian, belum ada orang lain. Maka jiwa Tuhan mengadakan 5 jiwa. 1 jiwa ruhul alam adalah Imam Mahdi. Kedua, jiwa Ruhul Kudus terdiri daripada nabi, rasul, dan manusia. 3, Tuhan mengadakan jiwa Ruhul Kamal adalah jiwa malaikat. Keempat adalah jiwa rohania, itu terdiri dari umat umum atau jelema. Kelima adalah jiwa robania, adalah jiwa seperti binatang dan lain-lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan, itu disebut jiwa robania. Saudara-saudara, anak-anak Bapak, pada waktu itu Bapak diadakan hanya sendirian, atau dengan kata lain di sana, saya menanya, untuk apakah Tuhan Yang Maha Esa mengadakan saya? Tuhan menjawab, I yearn to awal the vision for initiated syariat. Artinya kamu diadakan oleh
aku adalah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang datang pada akhirmu di belakangmu nanti. Maka saya menanya, apakah saya ini dan untuk apakah sifat begini? Tuhan menjawab, kamu adalah suatu jiwa ruhul alam yang dinamakan manusia atau monism for the ultimate egalism, ontologism, separation, artinya manusia untuk menerima segala tugas-tugas kami di masa yang akan datang. Jadi kamu adalah manusia. Kamu sendiri adalah mempunyai kepala atau telinga, hidung, dan lisan, dan lain-lain, itu untuk adanya perbedaan daripada segala perintah kami. Ultimatum the words, sebab kamu harus dapat mengatasi segala yang akan datang, ialah jiwa-jiwa Ruhul Kudus atau Ruhul Kamal atau Rohania atau Robania. Maka di situ diadakan keterangan Belhamer and Avon began social and private to adoration. Artinya yang akan datang adalah segala kelakuan beribu satu macam kemauan itu harus diadakan peraturan atau penerangan yang mereka supaya bisa menerima hal-hal yang mana hal-hal tersebut untuk menyelesaikan, karena yang banyak adalah akan datang banyak ketegangan-ketegangan yang luar biasa, 1001 macam ketegangan itu harus dapat diselesaikan. Maka pada waktu itu saudara-saudara, saya dilahirkan oleh masa. Saya tanya, dari manakah saya lahir ini? Tuhan menjawab, dari kalamul datu, adalah dari suara kami. Tapi bagaimana suara Tuhan pada waktu itu? Sehingga sekarang Tuhan memberikan suara kepada kami bukan secara kedengaran oleh umum, tapi melalui hati sinubari dari dahulu hingga sekarang. Jadi tidak ada yang mengetahui segala rahasia Tuhan, hanya kepada hati kami. Nah, disitulah yang dikatakan imam, ialah tidak dapat didahului keterangan-keterangan daripada Maha Esa, hanyalah terkunci pada saluran hati sinubari Bapa. Based on the grace of nation of reading, maka selama saya hidup sendirian, ditanya, apakah kau senang hidup sendiri? Saya bilang, kalau betul saya ini sebagai jiwa yang lain daripada Tuhan, jiwa ruhul alam, saya menjawab tidak senang. Loh, kalau tidak senang, nanti di belakangmu akan diadakan ialah jiwa ruhul kudus dan jiwa ruhul kamal dan jiwa rohania dan jiwa robania. Setelah lama-kelamaan saya menghimbau kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diadakan di belakang saya tata bahasa Sunda di Panerian Bapak. Maka
selanjutnya pada waktu itu saya setelah menghibau ya dibuktikan suatu johar maklun. Johar maklun adalah bentuknya benar, cahayanya berkilauan. Di situ diterangkan, di situ adalah isi adik-adikmu semua. Maka di situ saudara-saudara, setelah ada johar nur atau maklun kohar, saya diberi perintah harus membacakan ayat Yahu Nurun Ya Muhammad. Setelah beberapa kali sampai 7 kali saya mengatakan ayat tersebut, maka itu maklun kohar terbuka pintu sehingga lahir ialah yang dikatakan Nabi besar Muhammad. At the shrine of John origin, maka Nabi Muhammad pun selama kelamaan merasa juga tidak senang karena tidak mempunyai teman atau adik. Nabi Muhammad ditanya oleh saya, kau senang hidup sendirian saja? Nabi Muhammad menjawab, tidak, atau bahasa itu, no, I don't you adik Jane. Saya tidak senang kalau saya hidup sendiri. Maka saya menghibau kepada Tuhan, Muhammad tidak senang katanya hidup sendiri. Jadi pada waktu itu Tuhan menjawab, boleh diadakan lagi adanya, ialah baca saja Nurun Ya Adam Hizmalillahi Ya Karim. Setelah Nabi Muhammad 7 kali membaca ayat tersebut, maka lahirlah dari maklun kohar Bapak Adam atau Nabi Adam. Nah, setelah itu Adam juga lama-kelamaan semua merasa terpisah. Jadi cara taraf perpisahan tepatnya. Maka Adam pun ditanya oleh Muhammad, bagaimana Adam? Senang kau sendiri? Kata Adam, saya tidak senang. Untuk amal apa saya hidup sendiri ini? Nah, lalu di situ Adam berbicara dengan Muhammad dengan Nur, itu semua Nur itu Ruhul Kudus. Lalu di situ Adam memohon kepada Muhammad supaya dia mohonkan untuk temannya. Lalu pada waktu itu ajuan daripada Nabi Adam kepada Muhammad, disitulah diajukan lagi oleh Muhammad kepada Bapa diajukan kepada Tuhan. Kata Adam, ajuan itu maka Yahu Adam Muhammad Ajihajan to betration. Adam merasa juga tidak senang kalau hidup sendiri, jadi tidak berguna katanya. Sebab sudah lama, karena di zaman itu tidak ada waktu seperti di dunia sekarang ini. Maka diajukan oleh Bapa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu baca oleh Adam, Yahu Nurun Ya Sarrohu Ruhullah. Itu 7 kali semua rata-rata dibaca. Itu setelah dikeralkan ayat tersebut, maka lahir perempuan adalah yang dinamakan Ibu Saroh
atau Beth Creation of Sarah, lahir ibu Sarah, perempuan. Nah, di situ Adam merasa gembira setelah punya teman. Maka ibu Sarah pun tidak suatu gelombang, jadi lain-lain tempat. Maka ibu Sarah merasa juga tidak senang untuk hidup sendiri. Lalu mengadakan ajuan kepada kakaknya ialah Bapak Adam. Lalu diajukan pada Adam supaya mempunyai teman. Maka disitulah sudah diajukan lagi dari Adam pada Muhammad, diajukan kepada Bapa adalah selaku imam, selaku ruhul alam, jiwa ruhul alam. Setelah itu diajukan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka jawaban daripada Tuhan Yang Maha Esa dibacakan saja ayat ini oleh Ibu Sarah, Yahu nurun binurillah nurun ya khodijatul ambiya lil muhazirin. Setelah dibaca itu 7 kali ya, oleh Ibu Sarah, maka lahir adalah adiknya, ialah yang disebut Siti Khadijah. Hadijen di sana namanya Hadijen and Siti Promidalika adalah Siti Khadijah. Itu adalah sama-sama kuat dan mentaati kepada masa-masa yang datang. Lalu di situ Ibu Khadijah pun merasa tidak senang hidup sendirian, mengatakan untuk apakah aku hidup sendiri ini? Ya. Kalau demikian saja tidak senang, lebih baik aku hilangkan lagi. Maka hal itu diajukan kepada Dewi Sarah, Ibu Sarah, diajukan pada Adam, diajukan lagi kepada Bapa. Setelah itu Bapa menghimbau lagi kepada Tuhan di makhluk jala itu adalah bacakan saja katanya. Yahu nurun binurillah, Yahu nurun ya Hawa, ya Hawa disu. Setelah dibaca 7 kali ayat tersebut, maka lahirlah babu Hawa. Nah, setelah jadi 3 orang adalah laki, 3 orang adalah perempuan, yang dikatakan segenap manusia itu asalnya. Setelah itu yang 6 ini adalah mempunyai setelah mempunyai kawan, maka di situ ada lagi perdamaian, ialah merasa juga tidak senang. Sampai di manakah kejadian-kejadian daripada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di situ keluar ya Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan lain-lain nabi, maka lahir. Setelah lahir jiwa-jiwa besar yang dikatakan jiwa nabi itu maklum kohar, terdiri seperti kayu berdahan pohon. Setelah berdiri tinggi, lalu di situ keluar rohania, ruhul kamal, beberapa detik atau beberapa lamanya sudah beribuan jiwa yang lahir di waktu itu. Dalam jiwa adalah ruhul kamal dan rohania dan robania. Maka setelah miliunan lahir, artinya jiwa di situ
maka disitulah diadakan tempat. Pada waktu itu tepatnya adalah Kamjan Muafian, artinya suatu baja yang tipis tapi kekuatan, oleh karena kekuatan adalah kekuatan menjadi kodrat, artinya kuat. Setelah itu lalu menghibau kepada Tuhan, minta tempat yang seluas mungkin. Maka di situ diadakan ayat Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dibaca oleh semua, timbullah suatu tempat atau tanah air, ialah yang dikatakan itu Mahlapah. Pada waktu datangnya Mahlapah itu, suaranya seperti geledek. Di selatan, di timur, di utara, dan di barat. Tapi pada waktu itu belum dapat menentukan mana barat, mana utara, mana selatan. Cuman datang beberapa lahar yang begitu hebat, suaranya hebat, lalu timbullah dikatakan ini adalah dikatakan robannya Jannatu Robania Hizmu di Abdillahil Karim. Inilah tempatmu yang seluas mungkin, dan segala kejadian di tanah tersebut akan timbul segala keadaan dan makanan. Karena manusia itu hak menerima nikmat pada waktu itu, maka timbul segala kejadian, buah-buahan, dan lain-lain sebagainya, sehingga beberapa ribuan rupa di waktu itu. Maka di waktu itu dapatlah merasakan kejadian jannah atau tempat Mahlapah, merasakan segala buah-buahan bisa dimakan pada waktu itu. Maka dikatakan suatu kekayaan yang tak ada ujung pangkalnya, tak akan habis, di mana alam pun asal saja kau semua aman, rukun dalam saudara. Oleh karena setelah banyaknya atau lahirnya ruhul kamal dan ruh rohania dan robannya, di situ lama kelamaan timbul suatu kekacauan, bertentangan satu sama lain, sehingga garis besarnya orang-orang besar adalah pada waktu itu jiwa ruhul kamal adalah malaikat, jiwa ruhul kudus terdiri daripada nabi dan manusia. Di situ timbul keirihan-keirihan. Pada waktu itu diadakan suatu pemisahan, antara lain manusia atau Adam dapat memakan barang kasar dan barang halus yang dapat dimakan oleh Adam. Yang dapat dimakan oleh jiwa ruhul kamal adalah barang halus. Nah, bangsa buah-buahan atau lain-lain sebagainya itu semua kasar atau halus dapat dirasain oleh Adam. Maka di situ adalah dia mempunyai iri hati kepada Adam, timbullah adu kesaktian, adu suara, berdebatan, dan lain-lain sebagainya, sehingga pada waktu itu kacau seluruhnya. Nah, setelah itu saya menghibau di Makunjala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, begitulah kejadian-kejadian
yang begitu kacau, risau, dan tidak aman. Lalu di situ disusun suatu kewajiban-kewajiban. Waktu menyusun kewajiban di situ adalah aman. Ialah kewajiban Nabi untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi adalah sebagai guru besar, ditunjuk di situ. Lalu malaikat ditunjuk, pembesar-pembesarnya adalah terdiri daripada Jibril ulul ajma, malaikat Jibril, Israil, Israfil, Mikail. Ya, pada waktu itu yang ditunjuk, yang namanya adalah Jusman, lalu Kiwalham, lalu Kidasim, lalu Kihonyar, lalu namanya Kihonas. Pada waktu itu aman. Setelah kelamaan timbul kekacauan, maka disitulah yang tidak dapat diputuskan dengan begitu saja. Lalu Tuhan bersabda, kalau begitu jalannya, itu malaikat yang telah ditunjuk, maka dicabut kekuasaannya, tabisliknya, ialah diganti oleh Ruhul Kamal yang lain, adalah menunjuk malaikat Jibril dicabut kekuasaannya, dia akan dilemparkan kepada alam yang dikatakan pada waktu itu adalah alam land formation, adalah kepada alam yang gelap yang ternyata adalah alam dunia sekarang. Nah, di situ saudara. Maka selanjutnya terus menerus kacau, maka malaikat yang 5 tadi dikeluarkan di immigration kepada dunia ini. Dunia adalah gelap gulita, lalu menjalani sebuah tempat yang dinamakan adalah tempat itu waktu keluar timbullah kayu namanya Gopur Rahim. Itu kayu berahla, artinya timbul ular yang besar. Nah, itu setelah mereka dibuang di dunia ini, maka di dunia ini gelap pada waktu itu. Setelah dibuang jiwa yang 5 tadi, maka di situ timbul suatu kayu yang besar dan rupa-rupa daunnya. Timbul di situ penggodaan-penggodaan atau suatu benda atau suatu hal hidupnya robania adalah hewan, ya ular. Di waktu mereka itu di dunia, maka saya menyusun untuk pemerintahan, ialah pemerintahan pada waktu itu di Maslah diadakan pemerintahan, satu pembesar daripada Kalamullah, kedua Arham, ketiga Musyarraf, keempat Badur Rahmat, kelima Malaikat Rahmat. Gunanya itu Kalamullah untuk memberikan penjelasan yang menerima daripada Bapa selaku jiwa ruhul alam. Penjelasan mana? Ialah diadakan peraturan-peraturan, lalu dibagi kenegaraan, ditentukan batas-batas ketentuan negara,
adalah diatur sebagaimana mestinya di atas dasar kehormatan seluruhnya. Batas-batas itulah yang harus ditaati, seperti batas negara, Duro, Starhuja, Aliudullah, lalu Aras, Kursi, Muadoma, dan lain-lain banyak lagi. Maka di situ terbagi beberapa kepala negara yang dikatakan Nabi itu di sana menjadi kepala negara. Maka hal ini batas-batas tertentu tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang mempunyai rakyat miliunan di mana daripada tempat di Mesfaro atau di Fortiwi. Itu harus diadakan aturan atau tulisan surat, membuat keterangan-keterangan. Tidak boleh, artinya tidak membawa keterangan, karena akan mengadakan penentuan, penetapan tiap-tiap jiwa Ruhi Kudus, dari mana tempatnya, mau kemana perginya, itu harus diawasi. Maka problem tersebut menunjuk lagi Jibril Ajma adalah yang memegang kekuatan daripada antara mahlapah dan maslah, antara dunia dan maslah. Inilah itu kekuatan daripada Jibril Ajma yang mempunyai jiwa Ruhul Kamal. Lalu pihak Malak Jibril adalah mempunyai kekuatan dari segala api atau panas. Beliau itu adalah mempunyai tugas untuk mengatur atau mengasuh adalah api. Lalu malaikat Israel mempunyai kekuatan dan harus mengasuh adalah tanah atau bumi. Lalu malaikat Mikail adalah mempunyai kekuatan untuk mengasuh atau mengurus air. Lalu malaikat Israfil adalah yang mengurus dan memberikan kekuatan adalah mengasuh angin. Nah, disitulah saudara-saudara antara dan api, bumi, lalu air dan angin. Itu untuk penghidupan manusia. Bahan